Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi pertama, yaitu tentang obligasi. Perkenalkan, nama saya Yulia Lursati sebagai moderator dan teman saya Mika, Ade, Riki, dan Muhyiddin sebagai penyaji. Langsung saja ke penyaji yang pertama. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, suatu perusahaan akan melakukan kebijakan pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari dua, yakni internal dan eksternal. Yang pertama, internal laba ditahan, kedua eksternal utang dan penerbitan sekuritas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjang, kredit, investasi, hipotek, dan penerbitan sekuritas jangka panjang. Jangka pendek, utang dagang, trade credit, pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan, unsecured short-term loan, letter of credit atau LC, commercial paper. Sekuritas jangka panjang ada obligasi atau bond dan saham biasa dan preferred atau common stock and preference stock. Ada sekuritas konversi atau convertible security. Ada warrant atau warrant dan right issue. Di sini ada obligasi. Obligasi atau bond dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Nilai utang dari obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh temponya dan dinyatakan dalam surat utangnya. Bunga dari obligasi adalah tetap, misalnya 14% setahun dan sudah ditentukan. Karena obligasi membayar bunga yang besarnya tetap, maka obligasi dikenal juga sebagai sekuritas pendapatan tetap. Selanjutnya ada jenis obligasi. Ada 3 jenis obligasi. Yang pertama yaitu serial bond atau obligasi seri jatuh tempo berurutan. Yang kedua term bond, yaitu obligasi termin jatuh tempo bersamaan. Yang ketiga kombinasi keduanya. Selanjutnya ada macam-macam obligasi. Yang pertama obligasi pemerintahan diterbitkan oleh pemerintahan atau SUN. 2. Municipal bond diterbitkan oleh pemerintahan daerah, provinsi, kota, atau kabupaten. Yang ketiga ada obligasi perusahaan diterbitkan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya ada nilai obligasi. Yang pertama ada nilai maturity. Nilai maturity disebut juga nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nilai nominal atau nilai par atau nilai tampang. Dari obligasi, nilai jatuh tempo biasanya sudah tertulis pada lembarnya, misalnya 1 US dollar atau misalnya 1 juta. Berikutnya ada nilai pasar. Nilai pasar obligasi adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Selanjutnya ada nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik atau nilai fundamental atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan Menurut Jogianto, nilai intrinsik atas suatu obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus sebagai berikut. Menghitung harga jual obligasi. Obligasi yang dijual pada harga diskonto. Metode perhitungan bunga obligasi ini digunakan jika tingkat bunga pasar market interest rate lebih tinggi dari tingkat bunga nominal coupon rate. Hal tersebut berdampak pada harga diskonto yang berarti harga obligasi lebih rendah dari nilai normal, face value atau nilai far value. Lalu, apa keuntungan bagi investor? Harga diskonto menjadi cara investor mengompensasi selisih tingkat bunga nominal dengan bunga di pasar. Obligasi yang dijual pada harga premi. Harga premi obligasi tercipta ketika tingkat bunga pasar lebih rendah daripada tingkat bunga nominal. Hal tersebut membuat obligasi yang dijual menerapkan harga premi. Artinya, obligasi melebihi nilai nominal atau nilai pari. Harga premi menjadi cara investor mengompensasi selisih antara tingkat bunga nominal dengan tingkat bunga pasar. Obligasi yang dijual pada harga nominal. Obligasi yang dijual pada harga nominal atau diterbitkan pada nilai pari berarti harga jual obligasi sama dengan nilai pokok obligasi. Selain itu, yield atau imbal hasil dari obligasi nilai sama dengan tingkat bunga.
Untuk menghitung bunga tahunan obligasi, kamu perlu mengetahui tingkat bunga nominal dan harga obligasi. Baik, selanjutnya persamaan untuk menghitung harga obligasi. Jadi, nilai sekarang dari nilai pokok obligasi ditambahkan dengan nilai sekarang dari pembayaran bunga. Nah, ini adalah rumus-rumus dari harga obligasi untuk menghitung harga obligasi. Dan di bawahnya itu ada keterangan. Keterangannya C adalah nilai kupon atau bunga yang dibayarkan tiap periode. Lalu R ada tingkat bunga pasar per periode. T banyaknya periode pembayaran kupon. FV atau face value adalah nilai nominal obligasi. Contoh obligasi yang dijual pada harga diskonto. Obligasi yang bernilai nominal 10 juta rupiah diterbitkan dengan tarif kupon 14% setahun. Kupon dibayarkan setiap 6 bulan. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun dan memiliki bunga pasar 16%. Hitunglah harga obligasi dan berapa diskontonya. Diketahui 1 tahun sama dengan 2 periode pembayaran kupon. T-nya 7 tahun dikali 2 periode sama dengan 14 periode. Dan R-nya itu 16% dibagi 2 sama dengan 8% per periode. Kuponnya itu 14% dibagi 2 lalu dikali dengan 10 juta rupiah sama dengan 700.000 rupiah per periode. Nilai sekarang dari nilai pokok obligasi adalah 3.404.610 perak. 10 rupiah maksudnya. Lalu nilai sekarang dari pembayaran bunga yaitu jumlahnya 5.770.965,89 rupiah. Harga obligasi yaitu jumlah dari nilai pokok obligasi ditambahkan dengan dari pembayaran bunga, jadi totalnya 9.175.576,30 rupiah. Lalu diskonto obligasi adalah nilai pokok obligasi dikurangi harga obligasi, jadi 824.423,70 rupiah. Diskonto sama dengan selisih antara harga jual dan nilai nominal obligasi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.